Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada waktu di antara zuhur sampai asar Allah Ta'ala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah untuk kita pribadi, berkah untuk orang tua kita, berkah untuk pasangan hidup kita, berkah untuk anak-anak kita, berkah untuk keluarga kita, berkah untuk teman-teman kita, dan berkah untuk semua umat Islam dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena majelis itu kalau diterima sama Allah Ta'ala, maka dari majelis itu Allah ciptakan cahaya, yang cahaya itu dibawa ke 70 majelis jelek. Majelis itu artinya duduk-duduk, kumpul-kumpul ya. Nah, ada majelis-majelis yang jelek, majelis yang di situ nggak disebut Allah, nggak disebut Rasulnya Allah, nggak disebut hukum-hukum Allah. Majelis yang isinya perbincangan-perbincangan yang nggak ada manfaatnya dunia maupun nggak ada manfaatnya akhirah. Majelis yang orang-orangnya bahkan dikatakan tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita majelisnya diterima sama Allah, diciptakan cahaya, sama Allah dibawa ke majelis yang jelek tadi cahayanya, kemudian majelis yang jelek tadi dirubah sama Allah, orang-orangnya menjadi orang-orang yang baik. Amin Allahumma amin. Nah, ini barokahnya majelis. Dan pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah saya hari ini berada di wilayah Tangerang Selatan ya, Pondok Aren. Pondok Aren tuh ya Tangerang mepet Jakarta. Kadang-kadang saya juga bingung nyebutnya ya. Nah, saya berada di TK, SD, SMP Amalina bersama guru-guru. Nah, saat ini di hadapan saya adalah guru-guru dan staf pengajar, staf sekolah yang bergerak dalam pendidikan. Dan tema yang dibahas adalah peran guru. Ya, peran guru. Kalau bicara peran guru, maka saya akan jelaskan dulu agar kita juga paham, maling juga punya guru. Ya, maling juga punya guru. Penjahat juga punya guru. Maka yang disebut ini guru yang mana dulu? Ya, guru yang mana dulu? Kita mengenal ada dua hal. Ini yang sering rancu. Jadi Islam ini membagi jadi dua. Ada yang namanya cari ilmu, ada yang namanya berguru. Nah, mungkin ada yang nanya, bedanya apa berguru sama cari ilmu? Kalau kita bicara sekolah, majelis taklim itu sarana untuk cari ilmu. Tapi kalau yang namanya berguru beda dengan cari ilmu. Makanya ada orang-orang yang cari ilmu tapi ilmunya tidak bawa manfaat dia dunia, enggak manfaat dunia dia akhirat. Ada orang-orang yang cari ilmu, kemudian ilmunya justru bawa dia ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Dalam Al-Quran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW
Islam itu mengajarkan bukan sekedar cari ilmu, tetapi hendaknya berguru. Ya, bukan sekedar cari ilmu, tapi hendaknya berguru. Orang yang berguru, maka dia akan selamat dunia akhirat jika gurunya benar. Makanya sebelum berguru yang paling penting dicari apanya dulu? Gurunya. Ya, gurunya ketemu, baru kemudian prosesnya berguru. Itu di Islam. Saya akan contohkan. Tapi ini sebelum dilanjutkan, saya nggak tahu nanti selesainya jam berapa. Karena ini tema yang menyangkut kehidupan saya dan kehidupan antum semua, para tenaga pengajar, guru-guru yang insya Allah berkah ilmunya, amin. Bisa jadi cepat, bisa jadi lama. Saya meminta waktu unlimited. Ya, minta waktu unlimited. Nanti kalau ada yang waktunya di limit, ya mau melanjutkan kegiatan, berdiri saja langsung lanjutkan kegiatan. Kalau saya nggak tahu berdirinya nanti jam berapa. Wallahu a'lam. Kalau memang udah mau selesai, tetap saya lanjut. Boleh ya? Alhamdulillah. Kalau nggak silo kok nggak afdol, nggak enak gitu. Nyantai pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah. Saya akan coba hal yang pertama kali dalam proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia, bukan proses penciptaan makhluk. Kalau proses penciptaan makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Muhammad SAW. Cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasul bersabda kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala ya Jabiru innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Hai Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW dari cahayanya Allah Ta'ala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi sebelum diciptakan segala sesuatu, yang pertama kali diciptakan makhluk adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Tapi manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Manusia. Rasul yang pertama kali, Nabi yang pertama kali diutus sama Allah Ta'ala, Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Ana Nabi wa Adamun jadilun fitinatih. Maka dikatakan huwal awal wal akhir. Nabi Muhammad SAW itu yang pertama dan juga yang terakhir. Aku sudah menjadi nabi sementara Adam masih berupa adonan tanah, belum selesai dibentuk jadi manusia, belum ditiupkan ruh ke dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Tapi sebagai manusia yang pertama, Nabi Adam memiliki kemuliaan yang luar biasa. Makanya semuanya dikatakan Bani Adam, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Apa kemuliaan yang dimiliki Nabi Adam? Ini penting untuk diketahui karena ini erat kaitannya dengan berguru. Kita tahu malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang luar biasa. Malaikat ini kan ilmunya kan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu dapat ilmu langsung. Ada yang ilmunya rukuk sampai kapanpun ya rukuk terus. Ada yang ilmunya sujud sampai kapanpun ya sujud terus. Ada yang ilmunya itu bertasbih sampai kapanpun dia bertasbih terus. Itu malah malaikat. Tetapi kita tahu malaikat hidup di alam malakut, alam yang tidak kasat mata, alam yang sangat luas. Alam malakut itu dijabarkan alam barzah dan seterusnya alam akhirat. Kalau satu ruh kita, ruh manusia ini dikeluarkan tapi tidak ditaruh di alam barzah, nggak ditaruh di alam ruh. Ruh kita dikeluarkan, ditaruh di alam nyata. Maka tidak ada alam nyata yang mampu menampung besarnya satu ruh. Maka setiap kali ada orang melihat penampakan pocong dan kawan-kawannya, itu jelas palsu. Yaitu setan alias jin yang jahat. Gak mungkin ruhnya orang soleh menampakkan diri dalam wujud pocong. Saya sering ngomong, saya sebagai muslim ya agak tersinggung. Kenapa ya kok setan tuh yang nakut-nakutin wujudnya pocong?
Padahal yang dipocong cuma umat Islam. Paham ya? Yang dipocong cuma umat Islam, dan yang lain kan cara pemakamannya beda-beda. Tapi kalau nanti di Cina film vampirnya itu ya pakai pakaian lengkap gitu. Nah, di Indonesia kok ya pocong gitu ya. Nanti kalau saya buat film nakut-nakutin tak ganti kok, bukan pocong. Dan keluarnya nggak malam Jumat. Malam Jumat tuh hari rayanya umat Islam. Waktunya maulidan, waktunya baca Al-Kahfi, waktunya sholawatan, kok justru yang keluar pocong. Ya sama-sama buat film setan, saya masih menghargai, lebih milih gitu ya. Walaupun nggak ada yang saya pilih, lebih milih itu yang buat film dulu, judulnya saya ingat, Si Manis Jembatan Ancol. Nah itu kalau itu kan wujudnya tidak pakai pocong, bener kan ya? Nah, tidak menyinggung ya, kelompok manapun. Jadi sutradaranya cerdas. Ya, sutradaranya cerdas. Sekedar intermezzo pemirsa biar nggak terlalu tegang nih siang-siang di waktunya tidur. Ya, waktunya tidur. Kita harus ngobrol tentang ilmu. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan wujud yang terbaik. Malaikat tinggal di alam malakut. Alam yang mana kalau roh kita ditaruh di alam nyata, satu alam nyata nggak cukup nampung roh. Berarti roh ini besarnya luar biasa. Makanya roh itu langsung begitu dilepas, ditarik dari ubun-ubun. Karena dulu masukkannya juga lewat ubun. Bagian paling lentur di bayi adalah ubun. Kenapa? Ini pentil. Kalau ban itu ada pentilnya, tempat masuknya angin. Nah, ini tempat masuknya ruh. Makanya ada saat tak tunjuk bun-bunane gitu ya. Kalau orang Jawa bilang begitu ya. Saya akan sedot ini ubun-ubunnya, digenggam ubun-ubunnya dalam kekuasaan. Itu tempat masuk dan keluarnya ruh. Malaikat yang dikasih ilmu memasukkan ruh dan malaikat yang dikasih ilmu mencabut ruh namanya malaikat Israil alaihissalam. Kenapa malaikat Israil ini kok dapat kesempatan itu? Kalau saya jabarkan nanti nambah 2 jam. Singkat dulu aja ya. Tugasnya malaikat itu masukkan ruh dan kemudian mengeluarkan ruh. Begitu dikeluarkan langsung pindah itu ke alam barzakh. Gak mungkin ditaruh di alam dunia, gak muat. Berarti alam akhirat ini gedenya luar biasa. Sehingga sering dikatakan kalau itu diberi perumpamaan padang sahara yang sangat luas, maka sebutir pasir itu adalah alam kasat mata, sementara pasir yang lain itu adalah alam yang tidak kasat mata, yang sifatnya ukhrawi, bukan duniawi, yang sifatnya ukhrawi. Karena di dunia ada alam tidak kasat mata, tapi itu duniawi dan itu luas. Ya, jadi alam tidak kasat mata itu ada 2, alam tidak kasat mata di dunia, nanti ada alam tidak kasat mata yang hakiki nanti di akhirat. Alam tidak kasat mata di dunia contohnya adalah alam yang saat ini saya lagi berbicara di hadapan pemirsa di rumah masing-masing. Namanya dunia maya. Dunia maya ini kan luasnya luar biasa. Kita mau bangun web yang besar, dunia maya kan tergantung space-nya berapa. Ya kita mau beli yang berapa giga, mau berapa tera, tergantung kita mau sewanya seberapa besar. Nah yang di alam hakiki sana akhirat yang luasnya luar biasa berkumpul malaikat. Tentunya ilmunya malaikat kan nggak sedikit. Pastikan ilmunya malaikat luar biasa. Nah anehnya di sini, ketika Allah Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah ingin pamerkan Nabi Adam kepada seluruh makhluknya, terutama di hadapan makhluk yang saat itu tataran paling mulia adalah malaikat. Nggak ada makhluk yang lebih mulia saat itu ya, melebihi malaikat. Kecuali di ilmunya Allah Ta'ala. Di ilmunya Allah, makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam alam nyatanya saat itu yang paling mulia adalah malaikat. Nah, di kalangan malaikat itu ada yang ikut-ikut malaikat padahal dia jin, bukan malaikat. Siapa itu? Iblis. Ya, iblis ini bukan dari golongan malaikat tapi dari golongan jin. Tapi karena iblis ini terus berjuang bersama malaikat melaksanakan perintah Allah Ta'ala, maka iblis dimasukkan dalam golongan malaikat padahal dia
jin. Maka di situ ada pelajaran man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka menyerupakan diri dengan sekelompok kaum, maka dia akan dimasukkan dalam golongannya. Siapa yang kumpul-kumpul dengan sekelompok orang, maka dia akan dimasukkan dalam golongannya. Makanya kita harus pilih kumpulan yang betul. Karena sekedar kumpul-kumpul itu bisa langsung dikasih cap golongannya kan. Ya naudzubillah min dzalik. Untungnya kalau kumpul sama orang-orang baik, sekedar kumpul itu langsung jadi golongan orang baik. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang sahih tentang orang yang datang di majelis ilmu, majelis zikir, niatnya bukan untuk cari ilmu, bukan untuk zikir, punya niatan duniawi pada salah satu orang yang hadir di majelis tersebut. Tapi Allah Ta'ala ampuni semuanya, dan Allah mengatakan humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang siapa duduk bersama mereka tidak bakal celaka berkat duduk bersama mereka. Ini padahal nggak ngapa-ngapain, cuman kumpul bersama orang baik, maka masuk dalam kelompoknya. Sabar ya pemirsa, ini sama guru saya harus rotok apik cilik gitu loh ya, gaya rotok pinter gitu, nanti biar nggak kelihatan bodoh saya. Nah, bodoh sih bodoh, tapi jangan kelihatan gitu loh ya. Boleh dilanjut, Bapak dan Ibu guru sekalian. Alhamdulillah, Habib Novel lagi jadi guru, asik. Ini betul-betul jadi guru saya, karena menggurui para guru. Lanjut ya pemirsa, alhamdulillah. Jadi malaikat, kemudian ada iblis. Semuanya ini melaksanakan perintah Allah. Taat, malaikat taat, iblis saat itu juga taat. Allah Ta'ala ciptakan manusia. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Allah pengen tunjukkan kepada mereka semua bahwasannya manusia yang kuciptakan ini the best, yang terbaik. Gak ada yang bisa mengungguli yang kuciptakan ini. Ini yang terbaik. Maka saat itulah Allah Ta'ala tunjukkan kelebihan yang dimiliki manusia. Ternyata yang Allah pamerkan bukan tingginya Nabi Adam yang situ nadhiro. Nabi Adam itu tingginya 60 lengan atau kurang lebih 30 meter. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kita semua pemirsa dimanapun antum berada, kalau masuk surga, dan insya Allah masuk surga, dan mereka yang masuk neraka, dan semoga kita selamat dari segala bentuk siksa, terutama siksa neraka. Allahumma ajirna minan nar. Tinggi yang di surga dan yang di neraka itu seperti wujud Nabi Adam alaihissalam, kurang lebih 30 meter. Karena surganya luas. Neraka itu kalau bakar orangnya kecil seperti kita kan belum sampai kena apinya udah habis. Jadi nerakanya nggak puas, kok kecil, ya, minta yang besar. Jadi kalau dimakan itu pelan-pelan. Allahumma ajirna minan nar. Nanti 30 meter tinggi kita. Allah nggak pamerkan Nabi Adam ganteng, enggak. Allah nggak pamerkan Nabi Adam kekar, enggak. Allah nggak pamerkan Nabi Adam itu bentuknya yang terbaik, tidak. Walaupun Allah bilang diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Tapi yang Allah pamerkan kepada semua malaikat dan iblis saat itu adalah Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk menyebut nama benda-benda tertentu. Jadi Allah membuat majelis taklim di alam sana. Namanya proses belajar dan mengajar. Ada benda-benda tertentu, malaikat kemudian disuruh nyebutkan apa ini, apa ini, apa ini. Malaikat yang sudah menjelajah jagat raya menyerah. Bisa kita bayangkan kalau Bapak Ibu tinggal di Tangerang Selatan, tiap hari keliling dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, data lengkap, kemudian dikasih tahu ini ada nama warung bakso ini. Terus Ibu nggak tahu. Berarti ini warung bakso ini kan ya luar biasanya. Atau mungkin Ibu yang memang ya mungkin gitu ya, kurang keliling. Ya kurang keliling. Nah, ini ternyata malaikatnya ahli keliling, malaikatnya luar biasa. Tapi kok benda-benda ini malaikat nggak tahu, malaikat diam, nggak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nggak ngerti. Allah Ta'ala kemudian tidak ngomong sama malaikat, kamu saya install ilmunya, nih tahu-tahu, enggak.
Dan malaikat tidak dikasih lembaran nama dari benda tersebut. Benda ini namanya ini, tidak. Ini menarik sekali ya. Bedanya berguru dengan mencari ilmu. Ternyata Allah tidak melabeli benda-benda itu. Benda itu tidak diberi label. Misalnya ya handphone, ini namanya smartphone, namanya handphone. Enggak. Atau kalau benda itu misalnya hotel, Allah enggak bilang ini namanya hotel, tidak. Tapi Allah Ta'ala perintahkan malaikat berguru kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan malaikat berguru, bukan mengambil informasi dari tulisan. Sementara kita paham teknologi alam langit itu kan teknologi yang luar biasa. Teknologi nur, cahaya. Teknologi cahaya ini yang sampai sekarang manusia lagi belajar. Lagi belajar dengan teknologi cahaya. Mulai dipelajari oleh manusia. Nah, subhanallah, Nabi Adam disuruh menyebutkan, padahal Nabi Adam yang gak pernah belajar, baru diciptakan. Betul ya? Nabi Adam kan belum keluar dari surga, belum jalan-jalan keliling alam akhirat, belum. Nabi Adam baru diciptakan sama Allah, ditaruh di surga. Nabi Adam nggak didatangkan guru yang mengajari ini namanya pohon ini namanya buah ini, enggak kan? Allah cuma ngasih tahu satu saja, jangan dekati pohon ini, kan seperti itu. Yang lain silakan. Tapi kok Nabi Adam bisa tahu nama-nama yang malaikat nggak tahu? Nah, disitulah satu pelajaran yang penting, bahwasanya ilmu itu miliknya Allah, bukan miliknya buku, bukan miliknya data, bukan miliknya siapapun, tapi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengambil ilmu miliknya Allah tersebut, maka kita harus mengambil dari manusia yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malaikat tidak diberi ilmu itu, tapi malaikat yang makhluk mulia, yang gak punya dosa dan dilindungi dari dosa, malaikat maksum, ya, bersih, suci. Malaikatnya tidak dikasih ilmu ladri langsung ke dadanya, tetapi malaikat disuruh belajar kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat mau sujud semuanya kepada Nabi Adam alaihissalam, belajar pada Nabi Adam malaikat. Tapi yang terjadi dengan iblis apa? Gak mau. Ngapain saya belajar sama Adam? Kalau bahasa kita, orang baru, saya orang lama. Kadang-kadang di kantor kan ada yang begitu ya. Kalau di sini enggak. Insya Allah enggak ada di sini. Di kantor gitu kadang kalau ada orang baru kan suka dicibir ya. Dia orang baru, masa dikasih jabatan bagus. Saya orang lama. Terus kita sudah di bawahannya kan agak berat ya, agak berat. Ini Nabi Adam alaihissalam tiba-tiba jadi pimpinan. Malaikat semua disuruh tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam, dan tunduk takzimnya itu bukan sekedar diwujudkan takzim dalam hati, pengagungan dalam hati. Allah perintahkan sujud hakiki. Usjudu li Adam. Secara hakikat memang sujud ya, tapi sujudnya bukan sujud penyembahan. Sujudnya adalah sujud pengagungan, sujud penghormatan. Itu yang dilakukan oleh malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga di situ kelihatan betul bahwasannya mencari ilmu itu tidak bisa dengan sekedar membaca tulisan, nggak bisa. Mencari ilmu tidak bisa dengan sekedar membaca buku, tidak bisa. Mencari ilmu sejak awal penciptaan manusia sudah Allah contohkan dengan berguru. Ilmu apapun itu, makanya tidak bisa. Misal saya mau nanya ibu-ibu, yang guru matematika di sini siapa? Guru matematika ada enggak? Ya, ada. Guru bahasa Inggris ada nggak nih bahasa Inggris? Ya. Misal ini kita cuma kasih murid, ini buku matematika, silakan pelajari sendiri. Secerdas apapun muridnya akan mudah belajar atau akan mengalami kesulitan-kesulitan? Mengalami kesulitan. Dia masih butuh yang namanya manusia untuk membimbing. Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Butuh manusia. Itu baru belajar ilmu matematika, baru belajar ilmu bahasa Inggris misalnya. Apalagi bahasa Inggris, wah cuman pakai tulisan, kacau balau itu. Ya, one apa? One.
Nah itu tulisannya one. Itu bukan one, itu one. Kan begitu ya. Saya tuh suka diledek gitu kan. Kalau misalnya DONE bacanya apa itu? Dan ya. Dan. Kalau turun DOWN, ya. Ya, antara dan sama. Nah, saya suka salah gitu. Karena saya bingung bacanya apa. Saya diajarin, Beb, itu bukan yang DOWN itu loh ya. Ya, itu sama dengan daun gitu ya. Masya Allah, daun gitu. Ternyata kalau saya nggak dibimbing sama orang yang bisa bahasa Inggris, meskipun saya bisa bacanya, tetap salah. Jadi untuk bahasa Inggris saja butuh bimbingan orang yang bisa, meskipun saya huruf ya ABCD kan ya insya Allah sampai Z tahu. Betul ya? Insya Allah tahu. Tapi ternyata nggak bisa, butuh guru. Ini sudah dicontohkan sama Allah Ta'ala dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Di alam akhirat sana, Nabi Adam suruh jadi guru, muridnya malah malaikat. Dan itulah nilai kemuliaan manusia. Manusia itu makhluk mulia bukan karena ketampanannya, bukan karena kegantengannya, bukan karena kecerdasannya, bukan. Cerdas itu produk daripada otak, ya. Ganteng itu produk daripada wajah, kulit, tubuh, fisik. Tapi manusia menjadi mulia karena ilmunya, dan ilmu adalah produk al-qalb, produk hati, bukan otak. Makanya banyak orang yang otaknya Masya Allah, tapi hatinya Masya Allah. Ya, hasilnya perbuatannya innalillah wa na'udzubillah. Dah yang paham, yang nggak usah paham, yang nggak usah paham. Enaknya ngomong sama guru tuh Masya Allah. Cukup bahasa Masya Allah udah paham ya. Karena emang gurunya Masya Allah gitu. Masya Allah ilmunya. Alhamdulillah. Nah ini contoh, ini saya baru satu contoh saja sudah 27 menit. Ini 27 menit. Ya, YouTube saya nggak dusta, ada menitannya ya. 27 menit tadi mukadimah paling Bismillah, Alhamdulillah, sholawat, ya awal biar barokah itu. Paling 1 menit, 2 menit. Berarti saya udah bicara 25 menit baru ngasih satu contoh, dan itu belum selesai, belum loh ya. Belum. Sabar. Memang cari ilmu harus sabar. Nah kalau bahasa Inggris, matematika, bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa. Orang Jakarta mau belajar bahasa Jawa sama orang Solo. Wah, Masya Allah. Antara dawuh sama dakwah, ya itu sudah beda. Antara, ini mati pelajaran bahasa Jawa kan repot ya. Cara ngucapnya, tulisannya sama, ngucapnya beda ya, artinya berbeda. Itu bukan begitu bahasanya. Terus tulisannya seperti itu, ya tidak bisa. Kamu harus belajar bahasa Jawa bukan dari tulisan, tapi dari orang yang tahu bahasa Jawa. Paling sedikit ya orang Jawa. Itu cara belajar. Harus pakai manusia. Nah kalau belajar urusan-urusan yang sederhana, butuh manusia. Lantas bagaimana belajar urusan hati? Biar hati ini jadi baik, nggak ada rasa sombong, nggak ada iri. Bagaimana kita tahu seluk-beluknya hati? Terus bagaimana kita akan belajar jalan menuju surga? Ya, ke surga ini ada jalannya. Kita mohon maaf, mau menuju Google saja ada jalannya kok. Kamu punya aplikasi Google, ya Chrome atau apa dan sebagainya. Aplikasi itu nggak mungkin bisa langsung kamu buka, nggak mungkin bisa langsung kamu buka. Begitu kamu pasang handphonemu nomor 1 ya kamu diminta harus punya email dulu. Masukkan emailnya. Setelah itu koneksi internet. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Baru nanti bisa menggunakan Google-nya. Bahkan ada satu handphone ya yang nggak dikasih Google. Betul ya? Ada satu handphone yang Google tidak mau kerjasama dengan dia, sehingga kerepotan orang. Wah gimana nggak ada Google-nya? Nah untuk urusan yang sepele-sepele saja kita butuh tahapan-tahapan harus diikuti. Lah ini urusan masuk jannah, masuk surga loh, masuk surga. Maka dibutuhkan ilmu yang luar biasa yang tidak boleh
sekedar dipelajari dengan membaca Al-Quran dan membaca sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi harus belajar dari manusia yang mempelajari Al-Quran dari manusia, mempelajari Al-Quran dari manusia, mempelajari Al-Quran dari manusia, sampai mempelajari Al-Quran dari manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas. Jadi contoh begini, ini sama-sama belajar Al-Quran biar kita paham peran guru tadi. Belajar ayat ini matna wa thulatha wa ruba'. Ini ayat paling asyik untuk dibahas. Karena banyak ibu-ibu suka membahas, bapak-bapak suka membahas, tapi melakukannya pada nggak berani. Ya, dan itu melakukannya penuh resiko dunia akhirat. Kalau tidak ahli jangan dicoba. Bisa gagal total dunia, gagal total akhirat. Itu bukan untuk dicoba-coba, tapi untuk dipraktekkan. Nah, praktekannya harus pakai ilmu. Nggak pakai ilmu, nyungsep. Ya, nyungsep dunia, nyungsep akhirat. Ada satu orang baca ayatnya sama, ayatnya baca. Dan dia belajar bahasa Arab, tapi istrinya 9. Ditanya, istrimu kok 9? Melanggar syariat. Syariat boleh cuma sampai 4. Dia jawab, gak bisa, kamu salah baca syariatnya. Nah, itu ayatnya jelas, matna wa thulatha wa ruba'. Wa itu dalam bahasa Arab tambah, matna itu 2, wa tambah, thulatha 3, 2 tambah 3 5, wa ruba', 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Jadi saya betul, kamu salah. Repot gak ini? Ayatnya sama, cuman dia membaca pakai kepalanya sendiri. Makanya Nabi SAW itu tegas sekali. Man fassarul Quran bira'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, silakan ambil tuh tempat dudukmu di neraka. Jadi sudah ada tempat duduknya di neraka, udah kamu pakai itu. Kalau kamu tafsirkan dengan kepalamu sendiri. Al-Quran mushaf ini untuk kamu baca. Bacanya pun harus lewat guru. Karena kalau nggak lewat guru, nanti kamu nggak tahu hukum tajwid. Tajwidnya pun harus lewat guru. Nggak bisa lewat aplikasi, nggak bisa lewat macam-macam tuh, nggak bisa. Harus ada guru. Nanti ya kamu belajar tafsirnya pun harus lewat guru. Gurunya belajar dari gurunya sampai dari sahabat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini loh yang namanya berguru. Pernah ada orang pede dia, saya nggak butuh guru, saya cuma butuh buku. Ya, butuh buku. Akhirnya orang ini jadi ulama besar, nggak punya guru. Ulama besar di kampungnya, pintar memang, hafal ayat-ayat Allah, hafal sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya setiap kali dia sholat, ya dia bawa pisau dan dia bawa tikus. Ngeri atau nggak ngeri? Setiap kali dia sholat, itu dia dan seluruh jamaah masjid ke masjid itu sangunya pisau sama tikus dibawa sholat. Tentu heboh kan ya masyarakat ya. Tapi masyarakat satu desa itu mengatakan ini ajaran ulama kami. Dia punya hadisnya. Sementara ulama yang dari luar kota, yang alimnya itu bukan dari kitab, bukan dari buku, ilmunya dari guru. Kitab itu adalah sarana untuk mencari ilmu. Sarana membantu untuk cari ilmu. Sama seperti YouTube, sarana untuk membantu cari ilmu. Tapi kalau mau berguru jangan sama YouTube. Sama dengan online, Zoom dan lain sebagainya. Itu sarana membantu cari ilmu. Tapi kalau berguru jangan lewat Zoom. Harus ketemu. Jasad perlu dipertemukan. Sama seperti orang jatuh cinta, ngobrolnya cuma video call, kan nggak enak toh ya. Kan perlu ke kafe gitu kan ya, ketemu walaupun sama-sama ngobrol, tapi kan beda di kafe ketemu sama video call. Pernah kan ibu-ibu?
Misalnya sama suami gitu loh ya, sama suami video call kan ya kurang enak. Tapi kalau ketemu kemudian minum kopi bareng kan nikmatnya luar biasa. Itu nggak bisa dijelaskan. Oh, itu namanya yaitu ruh manusia. Nah, ulama yang di luar kota tadi, dia pengen mendakwahi ulama yang menguasai satu desa. Makanya dakwah itu harus bijaksana. Nggak bisa lihat orang salah langsung kamu sesat. Apalagi yang salah itu tokoh. Ya, kamu sesat, tokoh disesat-sesatkan, pengikutnya marah. Pengikutnya marah. Maka ini ada ulama yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu, kalau mau nasihatin orang bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah, cara yang bijaksana. Datanglah ulama ini ke desa tersebut melamar jadi murid. Itu ulama beneran ya. Untuk benerin satu ulama yang punya kesalahan, biar ulama ini jadi benar sehingga pengikutnya semua benar. Maka ulama tadi nyamar jadi murid. Saya mau berguru sama jenengan. Oh silahkan. Diajarin semua ilmu. Diteliti sama ulama, ini ilmunya baik. Bagus ilmunya. Tapi parah ini urusan sholat ini. Kok sholat bawa tikus sama pisau? Akhirnya ulama tadi ngomong. Murid nih ya, ngomong sama gurunya. Murid gadungan nih ya. Guru, mau nanya nih guru. Saya ini udah baca banyak kitab hadis, tapi kok nggak ketemu ya ajaran Nabi sholat bawa tikus sama pisau. Dijawab sama ulamanya, oh kamu memang belum sampai ilmumu. Di kitab saya ada. Di kitab saya ada. Guru boleh nggak saya lihat kitabnya ini? Jangan-jangan saya juga punya kitabnya. Kitabnya apa? Ini hadis ini, sebutkan hadisnya. Datangilah sholat, asli hadisnya itu ya. Datangilah sholat bisakinah wal waqar. Datangilah sholat dengan tenang dan wibawa. Bisakinah wal waqar. Ternyata setelah dibuka kitab hadisnya guru tadi, ulama tadi, sakinah itu tak marbutohnya hilang. Wakor itu ternyata qafnya itu titiknya hilang satu. Dan kalau Arab gundul seperti itu, tak marbutohnya hilang, kemudian wakor itu fa, qafnya hilang jadi fa, maka kalau dibaca ya yang baca nggak akan keliru. Datangilah sholat bisikin wal fa'run. Bisikin wal fa'ri gitu. Datangilah dengan membawa pisau dan membawa tikus. Kenapa? Karena bukunya salah cetak. Dia mengikuti buku yang salah cetak, hasilnya salah amal. Salah amal hasilnya menyesatkan satu desa. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Karena dia belajar lewat buku, enggak mau lewat guru. Nah ini belajar lewat guru itu penting pemirsa dimanapun antum berada. Alhamdulillah saat ini yang live bersama saya baru 600 orang yang istiqomah. Yang keluar masuk entah berapa ribu, wallahu a'lam. Ya, tapi yang istiqomah 600 orang ini. Nah, dan waktu sudah 39 menit. Saya akan datang di ujung. Nah, kalau ibu-ibu guru, Pak Guru kan saudari tadi ya. Saudari tadi ya, wajah-wajah kelaparan sudah mulai tampak di hadapan saya. Jadi silakan yang bisa disantap, yang nggak bisa cukup dibayangkan. Nah, insya Allah membayangkan yang menyenangkan itu akan menyenangkan. Pemirsa dan orang tua wali murid dimanapun antum berada. Sekarang kita ambil contoh yang berikutnya. Tadi itu di langit Nabi Adam kepada malaikat. Sekarang contoh di Al-Quran wujudnya Nabi kepada selain Nabi atau Nabi kepada Nabi. Saya ambil contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dikenal Nabi yang paling manja. Nabi yang paling manja. Musa kalimullah. Sampai dapat keistimewaan yang luar biasa. Musa yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantaraan malaikat. Jangan nanya caranya gimana. Oh, yang ngajak bicara Allah, kok kamu yang mikir? Ya Allah tinggal memasukkan makna ke dalam hati Nabi Musa.
Nabi Musa paham. Seperti ibu kalau bicara sama suami ketika jalan di mall nggak pakai ngomong, cukup gini. Paham kan ya? Paham. Maksudnya yang itu bayar gitu kan ya? Suami langsung paham. Jangan tanya, ini kok suami bisa paham? Gimana cara istri memasukkan itu ke dalam hati? Oh, ahli. Ahli cukup gini udah selesai. Nah, ini namanya istri bicara kepada suami lewat kerdipan mata, dan suami saking hebatnya bisa memahami maksud istri. Ini kan sama-sama hebat. Coba kalau yang diketikin saya nggak paham, kenapa sakit mata gitu? Ada, coba buka mata saya tiup gitu kan ya. Tapi kalau yang saling memahami kan paham. Tolong belikan barang itu. Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala, kalimullah. Jangan dibayangkan kemudian ada suara di dada Nabi Musa. Maha suci Allah dari segala hal yang menyerupai makhluk. Jangan dibayangkan dengan segala bayangan yang ada. Jangan. Wong kita mau bicara sama laptop aja, mau bicara sama komputer, pakainya cuman angka dan huruf, ya dia bisa pahami apa yang kita mau. Nah, Nabi Musa yang kalimullah, ketika diberitahu ada seorang yang lebih alim dari Nabi Musa alaihissalam, namanya Khidir atau Khadir alaihissalam, yang sampai hari ini ulama tidak sepakat. Tidak ada kesepakatan ulama tentang status Nabi Khidir alaihissalam. Beliau itu nabi atau wali. Yang ada adalah sepakat berbeda. Sepakat berbeda. Ada yang mengatakan Nabi Khidir adalah nabi. Ada yang mengatakan Nabi Khidir adalah wali. Karena di Al-Quran tidak disebutkan Nabiullah, tapi hanya hambaku. Hambaku ini bisa jadi nabi, bisa jadi bukan nabi. Wali Allah juga hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seluruh ulama sepakat nabi atau wali Khadir alaihissalam pangkatnya di bawah Nabi Musa. Pangkatnya di bawah Nabi Musa. Anehnya Nabi Musa yang pangkatnya lebih tinggi, ketika diberitahu ada yang lebih alim darimu dan pangkatnya ini yang lebih alim, yang lebih berilmu, lebih rendah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak kemudian dah ilmunya Khidir akan kumasukkan ke dalam hatimu, enggak. Padahal Allah yang bicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah enggak katakan langsung, nih kamu alim, enggak. Dan Nabi Musa yang manjanya luar biasa tidak ngomong sama Allah, ya Allah berikan ilmu Khidir kepadaku, tidak. Padahal Nabi Musa itu kan manjanya luar biasa. Urusan ilmu maka lagi-lagi harus berguru. Harus berguru. Nabi Musa minta alamat gurunya. Gurunya pangkatnya lebih rendah. Makanya wajar kalau orang yang lebih mulia berguru kepada orang yang lebih rendah. Dan kadang-kadang orang yang lebih alim itu nggak punya ilmunya orang yang alimnya di bawahnya. Kadang-kadang orang yang alimnya di bawahnya punya ilmu dalam bidang tertentu yang lebih tinggi daripada orang yang lebih alim. Karena nggak ada orang yang menguasai ilmu secara mutlak, alim keseluruhan, nggak ada. Hikmatullah, ada yang dikasih di sini, nggak dikasih di sini. Seperti Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Maka dikasih alamatnya sama Allah. Ini udah sering saya sampaikan dalam berbagai pengajian, tapi saya nggak pernah bosan mengulang-ulanginya karena ini ada dalam Al-Quran. Indahnya luar biasa. Nabi Musa minta alamat, Allah tidak langsung kasih alamat yang jelas. Padahal Allah bisa langsung menggambarkan letaknya Nabi Khidir itu di mana. Langsung dalam hati Nabi Musa bisa. Klik. Google saja bisa kok, Sherlock kita kok. Bisa nggak? Sherlock kita ini di-share sama Google bisa. Bahkan kalau pakai mata langit ya, di zoom dekat gitu ya, sampai posisi kita di mana itu akan kelihatan itu. Kalau kita memang online bener, titik kita di mana sampai foto kita tuh bisa. Tapi kita kan terbatas nih ya, terbatas. Nah, apakah Allah kalah sama Google? Ya enggak. Maha suci Allah dan maha besar Allah, maha mulia Allah, maha tinggi Allah. Tapi kenapa Allah tidak tunjukkan lokasi Nabi Khidir secara persis kepada Nabi Musa AS ke dalam hatinya? Ini loh, lihat lokasi Nabi Khidir.
Sementara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari kota Madinah khutbah Jumat bisa melihat posisi pasukan yang jaraknya 500 kilo, melihat, mendengar dan berbicara langsung khutbah Jumat. Ada apa? Jawabannya adalah ini urusan ilmu, ilmu. Urusan ilmu selalu spesial. Berguru harus ada perjuangan. Ya, berguru harus ada perjuangan. Maka Allah kasih tahu letaknya Khidir alaihissalam itu di pertemuan dua laut. Di mana pertemuan dua laut? Ya udah kamu cari saja. Ciri-cirinya nanti kalau makanan yang kamu bawa, ikan yang kamu bawa itu udah hidup kembali kena airnya, disitulah letaknya pertemuan dua laut. Padahal ikan yang dibawa Nabi Musa alaihissalam adalah ikan yang sudah digoreng. Dalam tafsir disebutkan seperti itu. Ikan sudah digoreng, sudah mati. Apakah masuk akal? Ikan yang udah digoreng, udah kering, kena air, hidup, loncat ke dalam laut. Kan nggak masuk akal. Apakah kemudian Nabi Musa alaihissalam berjalan sambil bawa ikannya, kemudian ditaruh di air ya, diseret, begitu nanti kalau hidup ya di situ. Apakah begitu? Ya enggak. Ini makanan. Ya letakkan saja di tempat makannya. Subhanallah, singkat cerita, ketemu tempat itu. Ya karena ketika mau makan siang, kok ikannya sudah nggak ada. Mana ikannya? Oh tadi di sana kena percikan air atau loncat dia. Ikannya loncat. Itu yang saya mau. Akhirnya disusuri lagi jejaknya, ketemulah Nabi Khidir alaihissalam. Saya nggak akan bahas panjang. Yang mau saya bahas, Nabi Musa harus cari Nabi Khidir, ketemu dan hal attabi'uka. Boleh nggak aku ikut sama kamu? Nanti kamu ajarin aku. Ikut. Bukan bawa sini ilmu masuk ke dalam hati. Mana lembarannya? Saya bawa sini, saya hafalkan. Enggak begitu. Harus ikut. Kenapa? Minas sudur ila sudur. Dari hati ke hati. Ini yang namanya berguru. Nabi Musa dengan Nabi Syuaib alaihissalam berguru 8 sampai 10 tahun. Khilafnya ahli tafsir. 8 sampai 10 tahun. Dengan syarat dinikahkan dengan putrinya, nanti dikasih ilmunya. Tinggal 8 sampai 10 tahun. Bekerja dan diajari. Lagi-lagi berguru. Nggak bisa jauh dari gurunya, harus ikut terus. Nah sekarang ini yang terjadi, banyak orang tidak berguru. Cari ilmu iya, tapi tidak berguru. Sehingga hanya mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi dari YouTube, kumpulkan informasi dari majelis A, dari majelis B. Kalau informasinya cocok disimpan, nggak cocok dibuang. Yang cocok sama nafsunya diambil, nggak cocok sama nafsunya dibuang. Ada informasi ya yang namanya wanita haid itu boleh duduk di dalam masjid. Ada informasi wanita haid haram duduk di dalam masjid. Ya karena memang dia itu lagi sukanya main ke masjid, langsung yang diambil informasi wanita haid boleh dalam masjid ya, yang sesuai sama nafsunya, bukan sesuai sama ilmu gurunya. Nggak belajar dari seorang guru. Nah karena memang ini nggak mau belajar dari guru, nggak berguru, hasilnya apa? Hasilnya ilmunya ya ruwet, campur aduk. Ilmunya seringkali nggak benar, ilmunya seringkali salah, karena hanya mengumpulkan informasi sementara dia bukan ahli untuk memilah ini informasinya valid atau tidak, datanya benar atau tidak. Karena itulah peran guru dalam kesuksesan dunia akhirat tentunya luar biasa. Enak kan kesimpulannya? Sebetulnya udah selesai nih pengajiannya. Karena tadi saya kasih contoh, kemudian saya tutup. Jadi kalau nggak pakai guru, kira-kira amburadul atau nggak amburadul? Amburadul. Makanya kemarin cukup dibuktikan oleh corona, saudara-saudara. Ketika corona itu datang dan menunjukkan peran guru kepada wali murid, maka wali murid semua pada teriak, kalau begini anakku nggak usah disekolahkan. Ngapain anakku disekolahkan? Cuman disuruh lihat Zoom dan Zoom dan Zoom, Google Meet. Kapan Meet dengan gurunya? Masa aku orang tua suruh nemenin anaknya? Mendingan aku yang jadi gurunya. Tutup saja sekolahnya, teriakan salah satu orang tua, saudara-saudara. Betul ibu-ibu? Betul. Tuh jawab tuh. Ini gimana cara on-nya ini? Gimana cara koneksinya? Gimana nih? Wah ini putus lagi, nyambungnya lagi gimana? Stres orang tuanya. Gurunya tenang saja. Cukup satu kamera, gurunya ngomong terus. Ya orang tua di rumah masing-masing kameranya beda-beda, saudara-saudara.
Betul betul betul. Pusing. Oh di situ ternyata ketemu sama guru itu penting. Nggak bisa digantikan sama Google Meet, nggak bisa digantikan sama Zoom, nggak bisa digantikan sama YouTube. Taruh di sekolah, duduk bersama guru, itu tak tergantikan oleh apapun. Terbukti oleh yang namanya pandemi selama hampir 2 tahun. Ngangguk-ngangguk di guru-guru. Apalagi kalau dari dijabarkan panjang lebar. Ya ini baru pemaparan teori dipersingkat. Ya materi saya paparkan singkat. Kalau mau dijabarkan panjang lebar, masya Allah. Makanya Nabi SAW itu berbangga, aku diutus sebagai guru, mu'alliman. Saya diutus sebagai guru, bukan muballigh. Walaupun Rasulullah itu juga tabligh, muballigh. Muballigh itu menyampaikan saja. Wa ma'alaika illal balagh. Tugasmu menyampaikan. Tapi Nabi SAW mu'addib. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik langsung sama Allah Ta'ala. Tentunya pendidikan Allah yang terbaik. Rasul pun kemudian mendidik para sahabat. Makan bersama sahabat, pergi keluar kota bersama sahabat, tidur di jalanan ya bersama sahabat, berjuang bersama sahabat, sholat bersama sahabat, sehingga sahabat bisa mencontoh langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang namanya berguru. Nah sekarang yang terjadi di umat Islam, mulai meninggalkan proses berguru yang adalah proses mencari ilmu. Lah mencari ilmu tanpa guru adalah sebuah kehancuran. Ya, berguru dalam rangka mencari ilmu adalah sebuah kesuksesan. Makanya nggak ada orang sukses tanpa guru. Setiap orang sukses butuh seorang guru. Ini bukan teori, itu kalimat hasil daripada prakteknya nyata. Saya misalnya, gak usah jauh-jauh, saya mau jadikan diri saya sendiri contoh. Ya narsis sih emang. Tapi ya kalau daripada saya mencontohkan orang lain saya nggak kenal, kan lebih baik saya mencontohkan diri saya sendiri yang saya kenal. Kalau bicara cari ilmu, saya mungkin kalah jauh dengan banyak orang cari ilmu. Tapi kalau bicara berguru, insya Allah saya berani berlomba dengan kawan-kawan. Iya, berani berlomba dengan kawan-kawan. Saya itu ketika berguru dengan guru saya, nggak ada di hati saya rasa pengen cari duit, nggak ada sama sekali. Yang ada ya guru saya, ini surga saya, ini nikmat saya, ya ini semua kebahagiaan saya. Jadi saya nggak butuh yang lain. Seperti ibu-ibu ketika sama suaminya, aku hanya mengingat kamu. Setelah ada kamu, aku tak ingin yang lain. Jadi duit nggak butuh, Pak. Aman Pak. Aman. Duit gak butuh, baju bagus gak butuh, sudah. Yang penting ada suami. It's all itulah semua yang aku inginkan. Saya nggak bisa bahasa Inggris, takut diledek sama anak saya. Jadi begitu. Ketika saya ketemu guru saya nggak pengen yang lain. Nikmatnya luar biasa. Sehingga ketika duduk di depan guru itu nggak ada rasa begini, mohon maaf ya, kapan ya gurunya selesai ya, kapan ya selesai ya. Justru saya jangan selesai, lanjutlah, jangan selesai, lanjutlah. Kenapa? Surga kok, nikmat, asyik, lanjutkan. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala yang secara zahir memberhentikan tugas guru saya dengan memindahkan guru saya dari alam dunia ke alam barzakh. Guru saya meninggal dunia. Lah, pada siapa lagi saya mau berguru? Nyari guru kan susah, tidak mudah itu cari guru yang betul-betul bisa bimbing saya. Contoh nih misalnya, orang belajar ilmu hadis, kalau bulu ketiak dicabut sunnah, itu kalau nggak punya guru, baca kitab kok sunnah Nabi mencabut bulu ketiak. Nah itu dia nggak tahu kapan harus cabut bulu ketiak. Nanti jangan-jangan depan tamunya buka baju cabut bulu ketiak, terus dia ngomong sama tamunya, maaf ya saya lagi jalankan sunnah Nabi.
Untung tamunya berguru, ya. Sunnah Nabi yang lebih utama kamu jalankan saat ada tamu adalah menghormati tamu. Siapa beriman pada Allah dan akhir hendaknya memuliakan tamunya dan mencabut bulu ketiak di depan tamu. Ini bukan memuliakan tamu, ini pemandangan yang menjijikkan dan menyebalkan buat tamu. Jadi jangan bawa-bawa sunnah Nabi yang seperti ini. Betul cabut bulu ketiak sunnah, tapi di dalam kamar. Nggak ada orang lihat, bukan dipamerkan di depan orang-orang. Nah ini biar bisa tahu semua itu butuh seorang guru. Kenapa saya panjangkan uraian ini sampai sudah 1 jam kurang 5 menit saya bicara. Hanya bahas guru dan nggak guru, gitu ya. Ini baru mengupas judul peran guru. Jadi memang nggak bisa mau ke surga kok pegangannya Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf, tidak bisa seseorang ke surganya Allah Ta'ala hanya langsung mengatakan saya membaca Al-Quran dan Sunnah. Harus ada tambahannya. Kamu akan ke surga, pegang Al-Quran dan Sunnah, tapi sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Rasul perintahkan kita untuk belajar Al-Quran dari manusia. Bahkan membacanya pun bersama manusia. Disuruh tadarus Al-Quran. Rasul pun memerintahkan kita mempelajari isi Al-Quran kepada manusia. Bukan dari buka aplikasi, bukan itu kemudian merasa udah saya nggak butuh guru. Ya seperti yang kejadian itu, orang nggak butuh guru kemudian dengan bangga baca alif lam mim. Alama. Nggak butuh guru dia. Itu ya tulisannya alama. Betul. Tulisannya alama. Padahal itu bacanya alif lam mim, bukan alama. Nun dia baca na. Yasa. Yasin dia baca yasa. Karena apa? Dia nggak butuh manusia. Dia butuhnya hanya Al-Quran. Dia bisa. Buktikan ya, saya nggak akan banyak ngomong lagi, sudah cukup. Ya, coba yang punya aplikasi terjemahan Al-Quran, saya akan tunjukkan. Nih, apapun, silakan dibuka yang punya aplikasi terjemahan Al-Quran. Ini kalau lagi lelah matanya nggak jelas. Udah dibuka aplikasinya? Coba dibuka surat apa namanya? Wadduha. Ya, surat Wadduha. Surat yang ke-93 ya, surat Wadduha. Ayat yang ke-7. Wadduha ayat yang ke-7. Coba salah satu ibu guru yang di sini baca terjemahannya. Ada mic enggak di situ? Pakai mic coba biar masuk. Terjemahannya coba dibaca. Ini ya, orang yang belajar Al-Quran tidak lewat manusia, tapi lewat aplikasi dan lewat mushaf terjemahan. Coba baca ayat yang ke-7. Artinya aja. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Ya. Jadi Allah mendapati Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang bingung. Jadi Nabi bingung. Sejak kapan Nabi bingung? Ini kan ngeri kalau orang belajar Al-Quran dari terjemahan. Padahal wa wajadaka dhallan fahada, itu bukan seperti itu. Dhallan artinya sesat. Di terjemahan yang lain diartikan dan dia mendapatimu sebagai orang yang tersesat kemudian memberikan petunjuk. Ngeri atau enggak ngeri? Orang menerima langsung, Nabi pernah tersesat, ngeri kan ya?
Karena dia belajar dari terjemahan. Lantas yang betul seperti apa itu? Ayat itu maksudnya dan terjemahannya, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Allah mendapati engkau di tengah kaum yang sesat. Fahada, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka lewat engkau. Banyak atau sedikit bedanya? Banyak. Jauh atau jauh banget? Jauh banget. Dan yang seperti ini kalau kita baca terjemahan Al-Quran, banyaknya luar biasa. Memang nggak boleh kita baca terjemahan kemudian menyimpulkan makna, nggak boleh. Harus tanya, ini maksudnya apa? Karena terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran, sama sekali tidak bisa mewakili Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab, terjemahan berbahasa Indonesia. Gini ya, saya kasih contoh sederhana. Coba terjemahkan mumet dengan bahasa Indonesia. Mumet aku, pusing aku, gitu kan ya? Itu padahal mumet sama pusing kan sama dengan sama ya. Tapi rasanya beda atau sama? Beda toh? Kalau mumet tuh rasanya gimana? Spol gitu ya. Pusing yang luar biasa. Namanya mumet. Betul kan? Gelo sama kecewa lain. Saya kecewa sama dia, aku gelo banget beda ini. Gelo itu rasanya lebih dalam. Ini baru saya kasih yang artinya itu sama. Ternyata bahasa Indonesia itu tidak mampu menerjemahkan dengan memuaskan bahasa Jawa, apalagi bahasa Arab. Memang punya keterbatasan, bahasa ini punya keterbatasan, dan itu disadari. Makanya kita nggak boleh belajar lewat buku, nggak boleh, harus lewat manusia. Buku ini diperlukan sebagai panduan, bukan sebagai rujukan utama. Makanya kalau ditanya peran guru dalam kehidupan dunia akhirat, tak tergantikan oleh apapun. Guru harus ada. Nggak ada buku nggak masalah, tapi kalau nggak ada guru itu masalah. Nggak ada sekolah nggak masalah, tapi kalau nggak ada guru itu masalah. Mudah-mudahan 1 jam yang udah saya uraikan ini bisa mencerahkan saya pribadi dan yang lain untuk betul-betul mencari guru ya, bukan sekedar membaca buku. Jazakallahu khairan. Waktu saya kembalikan kepada host untuk memandu tanya jawab kalau ada tanya jawab. Jazakumullah khairan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habib untuk ilmu di siang menjelang sore ini, yang mana inti dari kajian ini bisa kami simpulkan. Siap. Mencari ilmu itu tanpa guru adalah suatu kehancuran, karena belajar itu butuh guru. Mencari ilmu dengan guru adalah suatu kesuksesan. Demikianlah kajian tausiah hari ini. Semoga kita mendapatkan hikmah dalam melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Habib Novel Al-Idrus. Dan acara selanjutnya adalah tanya jawab, adalah suatu pertanyaan dari ayah bunda dan bu guru yang ingin bertanya. Kami persilahkan ayah bunda, silakan mengisi kolom chat. Bu guru, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Habib. Ya nih Habib, mau ada pertanyaan.
Tadi kan juga Habib cerita ya, ketika gurunya meninggal kan kesulitan mencari guru. Ya, kebetulan ya saat sekarang ini ya, kira-kira kalau menurut Habib nih, kan guru sekarang ini kan banyak ikhtilaf ya, Habib. Beda rumah nih, banyak ikhtilaf gitu. Kalau menurut Habib sendiri nih, ciri-ciri yang bisa kira-kira nih, tetaplah kita kan, apalagi saya sendiri, ya butuh lah berguru gitu, butuh nyari ilmu gitu kan, nyari guru juga gitu ya, Habib ya. Kira-kira kalau misalnya kita kan beda-beda nih sekarang ya, apalagi makin biasa gitu. Ustadz-ustadznya gitu banyak banget, ikhtilafnya udah makin kelihatan gitu kan. Nah, biar yang cocok buat kita tuh emang pasti kan beda-beda ya. Saya sama temen lain bisa beda gitu. Nah, kira-kira Bib, kalau saran Habib nih, kira-kira yang gimana ya, Bib? Apa yang cocok sama hati kita aja atau gimana? Biar nggak ngikutin nafsu gitu loh. Gitu aja. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Pertanyaannya bagus. Nah, mudah-mudahan jawabannya bisa mencerahkan yang menjawab dan yang dijawab. Amin. Karena ilmu itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Jadi begini, pemirsa, ini kita mau membahas ilmu akhirat. Jadi bukan ilmu dunia, karena ilmu ada dua, ilmu akhirat, ada ilmu dunia. Meskipun ilmu dunia itu juga bagian daripada ibadah. Contohnya misalnya ilmu matematika, kalau untuk menghitung warisan itu jadinya ibadah. Ilmu kedokteran kalau untuk membantu penyembuhan penyakit itu ibadah. Tapi yang mau kita bahas adalah ilmu akhirat, biar kita lebih mudah. Karena kalau ilmu dunia kedokteran kan tanyanya sama UNS, UGM, ya, UI, Undip dan lain sebagainya. Nah, untuk ilmu akhirat ini bagaimana? Sebetulnya nggak jauh berbeda dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia kita mau tanya, saya mau ke dokter gigi, tentu nomor satu kita tanya, ada nggak surat izin prakteknya? Surat izin prakteknya dokter ada atau tidak? Kalau ada surat izin prakteknya, nomor dua kita nanya, ini dokternya kira-kira lulusan dari universitas mana? Oh, universitas itu memang ahli dokter yang terbagus jebolan sana. Wajar kalau kemudian kita pilih dokter tersebut karena satu, dia punya surat izin, yang kedua, karena memang dia dari universitas urusan dokter gigi. Memang udah ternama. Yang ketiga, kita lihat pengalaman pasien. Kerja dokternya bagus enggak ini? Oh, ternyata kalau kita masuk ke aplikasi itu makanan online tuh ya, kita pesan makanan ada tuh kan bintangnya 4,4, oh ini 4,7, oh ini 2 ya. Kalau 2 jangan, kalau 2 ini berarti memang belum teruji bagus. Tapi kalau 4,4, 4,5, 4,7, 4,8 atau bahkan 5, berarti ini banyak orang yang udah mengatakan ini memang dokter oke. Kerjaannya bagus, biayanya nggak mahal, misalnya seperti itu. Wajar kita pilih dokter tersebut. Nah, untuk urusan akhirat juga sama. Urusan akhirat nomor satu, punya dia surat izin praktek. Ya, surat izin praktek ini tentunya kan harus ada keilmuan yang dia selesaikan. Dia pernah berguru di mana? Oh, dia pernah berguru di pondok pesantren Sidogiri misalnya. Oh, pondok pesantren Sidogiri ini usianya kurang lebih 300 tahun. Masya Allah. Oh, dia pernah di pondok pesantren Lerboyo sampai selesai di sana. Oh, dia pernah di pondok pesantren Darul Ghawa Dakwah. Oh, dia pernah di pondok pesantren kita bicara di Indonesia ya. Oh, Indonesia ini kan urusannya pondok pesantren. Dari pondok ini. Oke, dari pondok tersebut berarti memang keilmuannya bisa dipercaya. Kemudian setelah itu nanya, ya, prakteknya di lapangan bagaimana? Karena kadang ada orang secara keilmuan bagus, tapi prakteknya dia tidak menjalankan ilmunya. Ya, prakteknya nggak menjalankan ilmunya. Nanya kepada siapa? Ahlinya. Nanya sama ulama-ulama yang lain, ya, sama ustadz-ustadz yang lain, ya. Yang itu kalau untuk urusan fikih bagaimana? Hukum Islam. Oh, dia madhabnya Syafi'i, jelas Syafi'inya nggak suka nyampur adukan madhab. Kamu kalau ikut Syafi'i sama dia.
Oh, kalau kamu memang mau pengennya Maliki, jangan sama dia. Dia bukan ahli mazhab Maliki. Kamu pengen Maliki sama dia. Nah, karena Indonesia ini mayoritasnya bermadzhab Syafi'i, jadi lebih enak. Ya, jadi lebih enak. Satu itu. Kemudian setelah itu urusan ilmu hati beda lagi. Tadi kan ilmu hukum ya, sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya. Keilmuannya itu jelas. Nah, kalau ilmu hati ini adalah yang membuat bagaimana hati kita bisa kenal Allah Ta'ala. Ini namanya guide, pembimbing. Ya, bimbing hati, bukan sekedar menjadi guru yang membenarkan tata cara ibadah kita. Kalau menjadi guru yang membenarkan tata cara ibadah kita, ya lulusan tadi, sekolah yang benar, pondok yang benar, dan seterusnya. Bukan asal orang bisa ceramah seperti saya. Jangan percaya orang yang pandai ceramah, karena tukang jual jamu juga ahli. Ya bicara, kasih nonton YouTube sebentar, dia akan pandai berceramah, nggak bisa. Tapi harus betul-betul orang yang setelah pandai ceramah cek dulu, dia berguru di mana, berapa lama dia berguru, ahlinya ahli apa. Karena nggak setiap orang itu disebut ahli kecuali betul-betul menguasai bidangnya. Guru matematika jangan ditanya bahasa Inggris dong. Matematika ya matematika. Kalau dia guru matematika, ditanya matematika nggak paham, ya udah buang aja. Oh, katanya guru matematika, kalau ditanya matematika nggak paham, buang, jangan diterima. Ngajar di sekolah kita. Guru matematika ditanya matematika paham, ditanya bahasa Inggris nggak paham. Ya memang dia guru matematika, pakai dia untuk ngajar matematika. Sama dengan orang yang menyampaikan ilmu. Kalau dia memang bilang ahli hukum, ditanya hukum nggak paham, coret sudah. Menjelaskan hukum ngawur, coret, ini berarti bukan ahli. Itu ahli gadungan, cuman pandai bicara. Tapi kalau untuk hati lain, hati ini beda. Ilmunya benar, ilmu sholatnya benar, ilmu puasanya benar, ilmu zikirnya benar. Tapi kok hati kita nggak bisa khusyuk ya sholatnya. Diajarkan sama sekian banyak orang ilmu khusyuk, sama ilmunya begini, tetap dari sekian orang kok nggak bisa khusyuk. Kemudian kita ketemu satu orang yang secara ilmu hukum dia benar, ya ajarannya nggak nyeleneh, ajarannya benar, tapi ucapannya membuat hati kita langsung ingat sama Allah Ta'ala, membuat kita jadi kenal Allah Ta'ala mudah. Ya itulah ciri-ciri orang yang akan menjadi guru yang bimbing hati kita. Emang ada guru bimbing hati, ada guru bimbing ya tadi membenarkan fisik keilmuan saja. Makanya setiap orang kalau urusannya hati nggak bisa dipaksakan, hatinya beda. Tapi kalau keilmuan ini kan boleh dong share sama siapapun. Sama kok mazhab sama Syafi'inya. Ya mazhab kemudian urusan sirah nabawiyah kan ya sama belajarnya. Satu lulusan Lirboyo, satu Sidogiri, satu mungkin dari Tambak Beras, dari Jombang, ya. Satu mungkin dari Miftahul Sunnah, dari Surabaya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling pokok, setelah kita pelajari ilmu zahir dari guru-guru yang betul, sekarang ilmu batin yang membuat kita ingat sama Allah, kenal sama Allah ini, siapa gurunya? Siapa yang bisa membimbing kita? Nah itu harus kita cari. Memang nggak mudah, dibutuhkan kesungguhan. Seperti Nabi Musa sungguh-sungguh cari Nabi Khidir alaihissalam. Emang Nabi Musa itu cari ilmu hukum? Enggak toh. Yang dilakukan Nabi Khidir semua melanggar hukumnya Nabi Musa. Yang dilakukan Nabi Khidir semua melanggar hukumnya Nabi Musa. Sesuai hukumnya Nabi Khidir, tidak sesuai hukumnya Nabi Musa. Tapi ternyata Nabi Khidir mengajarkan sesuatu yang berbeda ke dalam hati Nabi Musa alaihissalam. Nah, untuk ilmu hati ini memang harus sungguh-sungguh carinya. Ada satu kalimat, lau sadaqal murid lawajadil masyayikh al-abwab. Kalau murid itu sungguh-sungguh, dia akan temukan gurunya di depan pintu rumahnya. Artinya kalau orang sungguh-sungguh cari guru, gak usah nyari guru, gurunya akan datangin dia. Nah, dan cara guru itu ngajarkan itu macam-macam. Ya banyak nanti. Saya sampai hari ini masih diajarin guru saya, meskipun guru saya sudah meninggal dunia. Nah, cara ngajarinnya bagaimana? Tiba-tiba saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Ya dipertemukan orang-orang soleh. Orang-orang baik soleh itu yang mengajarkan ilmu-ilmu yang saya kaget. Ini dulu cara ngajarnya mirip dengan guru saya. Ini mirip dengan guru saya. Ya, di alam barzah sana kan bisa angkat tangan minta. Ya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar muridku ini dapat bimbingan dari fulan. Maka jangan pernah berkecil hati
dalam mencari bimbingan. Insya Allah akan terus dibimbing kalau kita sungguh-sungguh mencari. Dan alangkah indahnya kalau buat istri pembimbingnya adalah suaminya sendiri. Nikmatnya luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Habib. Bersama. Habib, ada pertanyaan dari Bunda yang berada di rumah. Bunda Sandi Wulandari. Bunda Cindy Wulandari. Habib, bagaimana sebaiknya orang tua dapat berperan sebagai guru di rumah? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Pertanyaan bagus. Bagaimana orang tua jadi guru di rumah? Kalau untuk ilmu sekolah saya lihat sudah jadi guru semua. Ya, kalau ilmu sekolah ya, orang tua ini kan udah jadi guru. Dan seringkali mungkin yang ngerjain orang tuanya bukan anaknya. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk ilmu akhirat, ya, untuk ilmu akhirat, maka memang seharusnya orang tua itu jadi guru sebelum ada guru yang lain. Al-Ummadrasatil Ula, ibu itu pendidik yang pertama. Azan dan iqomah. Kenapa bagi lahir suruh ngadain, suruh komatin? Allah Akbar, sama komat, baru lahir. Karena proses belajar sholat itu sejak lahir. Merintahkannya nanti umur 7 tahun. Ngajarinnya dari lahir. Bagaimana seorang ayah dan ibu mau ngajarin anaknya sholat? Nah, kalau orang tuanya nggak pernah sholat. Bagaimana akan mengajarkan sholat kalau orang tuanya nggak pernah belajar ilmu sholat? Nggak tahu yang batalkan sholat, nggak tahu sunnahnya sholat, nggak tahu makruhnya sholat. Ya. Nggak tahu yang menyebabkan sholat itu tidak diterima, bagaimana bisa ngajarin anaknya? Maka agar orang tua bisa jadi guru bagi anaknya, ya orang tuanya harus belajar lebih dahulu dan lebih banyak dari anaknya, kemudian mengajarkannya tiap hari. Simple kok. Mau ngajarin anak pakai celana bisa, ngajarin anak pakai baju bisa, ngajarin anak gosok gigi ya bisa. Kenapa nggak bisa ngajarin anak yang lain? Karena memang tidak mau ngajarin. Kalau mau ya bisa, mau tinggal ngasih informasi. Nah, yuk sholat begini. Belajar sholat 7 tahun masa nggak khatam? Kalau sampai 7 tahun anaknya nggak bisa sholat, berarti yang salah siapa? Orang tuanya. Maka dalam hadis dikatakan setiap bayi lahir itu fitrah. Nah, itu nanti yang merusak itu orang tuanya sendiri. Maka untuk menjadi guru bagi anak, ya orang tuanya harus belajar untuk menjadi guru dengan membekali ilmu yang cukup, minimal ilmu dasar tentang sholat, tentang wudhu dan lain sebagainya. Kalau urusan akhirat berhasil, urusan dunia itu jauh lebih mudah. Terima kasih. Oh, ada yang mau bertanya? Sudah? Alhamdulillah. Demikianlah sesi tanya jawab. Dan acara selanjutnya adalah pembacaan doa dan penutup yang akan dipimpin oleh Habib Novel Idrus. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullah. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabb kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك واغننا بفضلك عمن سواك رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل الدعاء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها بطن اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل هذه البلية اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها ونظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
Allahumma ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Jadikan kedua orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, tentram dunia, tentram akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami, ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Jadikan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang Engkau ridhai ya arhamar rahimin. Jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, tentram dunia, tentram akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Ya arhamar rahimin. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kami kepada surga-Mu ya Allah. Ilmu yang menjadikan kami mengenal-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang tidak menyebabkan kami tersiksa, rezeki yang mengantarkan pada surga, rezeki yang berkahnya kepada anak keturunan kami, keluarga kami, sahabat kami dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, panjangkan usia kami dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kesuksesan, dan setelah semua itu nanti akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi wa ala kulliyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala ma nawahbi bi'ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairan, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Sama-sama.